ataupun yang engkau perintahkan kepada kami, ataupun yang ingin yang kau suruh kepada kami itu apa ya Rasulullah? Kira-kira itu apa? Qala, maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan, kata Nabi, kepada kalian bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini wasiat Rasulullah. Wassam'i wa ta'ati. Usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ati. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah dan dengarkan dan taati. Dengar dan taati. Maka inilah yang menyebabkan tingginya derajat para sahabat. As-sam'a wa ta'ah. Mendengar dan taat. Itu kunci keberhasilan para sahabat Nabi. Sehingga mereka menjadi orang nomor 2 setelah Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilata 'ala al-khair wa bitigha wajhi wa maradatillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain wa radiyallahu anhum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ila qawlihi wa akhraj at-Tirmidzi wa Abu Daud wa lafdhu lahu 'an al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin thumma aqbala 'alaina biwajhihi fawa'adhana maw'idatan balighatan dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin para alim ulama, guru-guru agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis Lailatul Sabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis malam Sabtu. Sama-sama dirahmati Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan taufik, rahmat, hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahim, juga menuntut ilmu, menghidupkan majelisnya Rasulullah, bermudzakarah, berhadir dengan niat islahun nafs, berhadir belajar ilmu, menuntut ilmu, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita buat, pengorbanan dari tempat kita masing-masing berangkat ke sini dengan niat masing-masing, Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya kepada kita, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang tua yang mendahului kita,
dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa umatnya Rasulullah SAW, dan ditunaikan hajat-hajat kita sebarataan, hajat dunia akhirat, hajat kita yang terbesar, terbebas dari nerakanya Allah dan masuk surganya Allah dengan baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkahi rezeki kita, dan di husnul khatimah kita, di akhir kehidupan kita, mendapatkan keridhaan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat, kerabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Ini hadis menceritakan tentang berpegang teguhnya dengan sunnah Rasulullah dan mengikuti sahabatnya Rasulullah, orang-orang yang sudah berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka lah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka betul-betul mengikuti setelah mereka beriman kepada Allah, terhunjam keyakinan dalam hati mereka, keimanan masuk dalam hati mereka, Islam betul-betul tumbuh dalam kehidupan mereka, sehingga keyakinan mereka pun akan jayanya mengikuti sunnahnya Rasulullah. Diriwayatkan ataupun mengeluarkan daripada Imam Tirmidzi, daripada Abu Daud dengan lafaz daripada Irbad bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, sembahyang bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan beliau memberikan satu wajangan, memberikan satu nasihat, yang mana nasihatnya tersebut baligh. Jadi baligh ini nasihatnya itu dalam sekali. Nasihat Nabi itu dalam sekali. Jadi saking dalamnya nasihat tersebut, dzarafat minhal uyun, yang membuat bercucuran air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati menjadi gemetar. Wasiat Nabi. Jadi seolah-olah sahabat ini mengira ini adalah wasiat terakhir. Maka berkatalah seorang laki-laki, faqala rajulun ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idatu muwadda'in, famada ta'ahadu ilaina. Kata seorang sahabat, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Muwadda'in itu nasihat taudi', nasihat terakhir, nasihat seperti orang yang mau berpisah. Famada ta'ahadu ilaina, apa yang ingin engkau berikan ataupun yang engkau perintahkan kepada kami, ataupun yang ingin yang kau suruh kepada kami itu apa ya Rasulullah? Kira-kira itu apa? Qala, maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan, kata Nabi, kepada kalian bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini wasiat Rasulullah. Was-sam'i wat-ta'ati. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah dan dengarkan dan taati. Dengar dan taati. Maka inilah yang menyebabkan tingginya derajat para sahabat. As-sam'a wat-ta'ah, mendengar dan taat. Itu kunci keberhasilan para sahabat Nabi. Sehingga mereka menjadi orang nomor 2 setelah Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para sahabat. Mereka hidup di dunia, tinggal di dunia, tapi berita koran sudah sampai mereka ahlul jannah. Kita tidak koran lagi lah, berita sampai ahli surga Fulan bin Fulan. Tapi sahabat Nabi sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka orang-orang yang termasuk langsung memasuki surganya Allah. Orang masih di dunia,
Orangnya masih tidur, orangnya masih makan, masih belajar, masih berjuang. Tetapi kabar sampai kepada mereka bahwasanya mereka ahli surga. Apa rahasianya? Sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat. Itu hanya dua bukti. Itulah yang membedakan mereka dengan Bani Israel. Bani Israel mendengar juga, tapi as. Sami'na wa asayna. Nah, itu Bani Israel. Kalau sahabat sami'na wa ata'na. Mendengar, kami mendengar dan kami taati. Itu sahabat Nabi. Aun Bani Israel sami'na, kami dengar, tapi kami kada taat. Malah kami ingkari. Suruh ini hendak ini, suruh ini hendak ini, suruh ini mencari alasan. Ujung-ujungnya koler menggawi. Digawi juga terpaksa. Akhirnya menyusahkan diri seorang. Itulah Bani Israel. Padahal Bani Israel ini, mereka ini di bawah bimbingan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bani Israel itu didikan guru-guru mereka, bahkan dzurriyyat keturunan mereka. Nenek moyang mereka itu para anbiya. Daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, turunan di bawah. Mereka punya keturunan dzurriyyatnya itu anbiya. Sahabat Rasulullah. Mereka orang-orang penggembala-penggembala kambing. Bahkan dahulunya mereka ada yang mengkonsumsi khamar. Sahabat Rasulullah macam-macam. Sebelum Islam. Sebelum Islam mereka bagaimana? Dalam kejahiliahan. Jahiliyah itu termasuk adat Arab. Adat Arab jahiliyah. Itu sahabat Nabi sebelum mereka memeluk Islam. Sebelum Islam masuk dalam hati mereka. Tapi setelah Islam masuk dalam hati mereka, dibimbing oleh Nabi, diterbiah oleh Rasulullah SAW, mereka sami'na wa ata'na. Aku wasiatkan, kata Nabi, dengan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati. Wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun itu daripada seorang hamba Habasyi. Hamba Habasyi ini hamba yang berkulit hitam, budak. Meskipun itu daripada seorang budak, memang budak ini rendah, istilahnya rendah, karena budak ini dia istilahnya jangankan punya harta, dirinya saja milik orang. Dia tidak punya apa-apa budak. Dia kerja untuk tuannya. Ya. Dia berangkat ibadah pun harus dengan izin tuannya. Dia berhaji harus dengan ridho ataupun dengan izin daripada tuannya. Hamba tersebut. Dia bekerja, semua perintah atas perintah tuannya. Dan maksiat terbesar seorang hamba apabila dia lari daripada tuannya, kabur. Itu maksiat terbesar daripada seorang hamba. Hamba itu maksudnya budak. Jadi taubatnya budak, berbalik lawan tuannya, minta maaf. Kalau santri kabur, bang, santri kabur, tertahan di pondok, hilang orang mana ya, kabur sampai ke rumah deh. Tapi kalau santri kabur itu biasa ya, kertahannya, kertahan guringnya, kada betilam, makannya kada bergizi, kada bergizi. Tapi kalau ada pondok sekarang ini, pondok yang makan bergizi, pagi susu ya kan, malam kopi white, waduh, banyak yang mondok. Ya, semangat santri belajar ya kan. Zaman sekarang ini perlulah ditingkatkan gizi pondok, gizi belajar ya kan. Karena kayak dahulu bang, orang dulu masya Allah belajar, madang nasi kada biuwak,
Cukup dah lawan tempe, lawan kerupuk, nasi bebatu, nyaman-nyamannya makan kerak ya. Biasa ya santri bahari kan. Kalau sekarang tigut batu lapor lawan orang tuanya. Terjadi ulun bahaya jadi pondok situ. Barasnya bebatu. Nah, perlu supaya semangat orang belajar. Sekarang zaman sekarang ini sepertinya kita guru-guru mudaris ini kita yang perlu dengan santri. Padahal hakikat sebenarnya orang yang muta'alim itulah yang berhajat kepada muallim. Muallim kada berhajat. Cuma untuk zaman sekarang ini kita berlapang dada. Bahkan kita menginginkan ataupun membuat bagaimana satu daya tarik agar orang itu mau belajar agama. Karena zamannya lain sudah sekarang. Makanya kalau ada orang datang kepada kita belajar agama, itu satu yang luar biasa. Satu harta kan namanya. Satu kesempatan lah. Mati nah. Cek. Nah. Jadi itu satu ghanimah. Maka kita sambut, kita terima. Kita terima orang belajar agama datang. Dan itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala masih mempergunakan kita. Sebagai kita yang belajar ilmu, yang punya ilmu, itu Allah masih gunakan kita untuk kita bisa menyampaikan ilmu kita, bermanfaat jadinya. Jangan santri datang ditolak. Orang datang belajar jangan ditolak. Belajar apa saja? Mau belajar fikih kah? Mau belajar Quran kah? Mau belajar Iqra kah? Mau belajar tasawuf kah? Tapi kalau tasawuf belajarnya lain. Jam 1 malam, jam 2 malam. Belajarnya urusan yang tinggi-tinggi dulu belajar dasar, fondasi daripada asas daripada agama. Ini penting kita pelajari. Maka begitulah sahabat dahulu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tarbiyah pertama sekali keimanan. Sebelum datang perintah sholat, perintah zakat, puasa dan sebagainya, syariat Allah belum datang kepada mereka. Tapi pertama kali yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah keimanan. Keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, mendengar, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mereka tidak berani mengerjakan sesuatu yang di situ tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Itulah para sahabat Nabi. Sehingga inilah yang membedakan mereka para sahabat dengan Bani Israel. Bani Israel keturunan Anbiya, sedangkan sahabat Nabi sebahagian mereka keturunan orang-orang jahiliyah. Kayak apa jahiliyah kelakuannya? Jadi ada aja yang memadahkan sunnah Nabi itu jadinya itu adat Arab. Ini otak baku kayak ini memadahkan sunnah adat Arab, otaknya karing, baku otaknya. Yang namanya adat Arab itu jahiliyah, itu adat Arab. Maka kata Sayyidil Habib Umar, kata beliau, adat Arab itu jahiliyah. Kayak apa adat Arab? Orang jahiliyah tawaf telanjang. Mun hendak menuruti adat Arab telanjang tawaf. Itu adat Arab. Cadar bukan adat Arab. Cadar adalah syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat hijab dalam surah Al-Ahzab turun kepada Nabi SAW. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Itu perintah Al-Qur'an turun. Al-Qur'an turun jelas syariat daripada Nabi Muhammad SAW, bukan jahiliyah. Jahiliyah enggak ada baju. Itu jahiliyah, bukan bercadar jahiliyah. Orang jahiliyah judi, membunuh, itu adat jahiliyah. Bukan adat Arab.
Maka datangnya syariat ketika Nabi kita Muhammad SAW itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pakaian orang Islam, bagaimana pakaian perempuan-perempuan daripada muslimah, daripada orang-orang Islam, istri-istri para sahabat, istri Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ini khitab khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri tidak memanggil ya Muhammad. Tidak pernah Allah memanggil Nabi dengan nama langsung. Ini satu penghormatan, ta'zim. Allah sendiri mengajarkan adab. Apalagi kita sebagai hamba Allah. Allah sendiri memanggil kekasihnya. Berarti Nabi ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sendiri memanggil gelar, tidak memanggil nama. Berbeda dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain, ya Adam, ya Isa, nama langsung. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Ibrahim, a'rid an hadha. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Daud, ya Sulaiman, semua dipanggil dengan nama semua. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika. Seperti ini ayat. Banyak disebut dalam Quran. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir, Toha, Yasin. Ini semua panggilan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah umat ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena mulianya Rasulullah. Karena mulianya nabinya, maka umatnya pun jadi ikut mulia. Cuman kita kadang merasa, kadang naudzubillah, kadang bersyukur. Kita ini bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah yang telah mau menjadi kita ini jadi pengikut beliau. Padahal kita kadang minta Allah jadikan kita umatnya Rasulullah. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan aja kita ini diakui menjadi umatnya Rasulullah. Itu aja lagi. Khawatirnya kita kada diakui. Naudzubillah. Kada diakui. Mengaku ya Rasulullah, ya Habibullah. Isfa'alana ya Rasulullah, isfa'alana. Sunnahnya kada diamalkan, pret. Ya, sembahyang berjamaah ada akun. Sunnah Nabi, thariqah. Sembahyang berjamaah. Bukannya salah, memuji Rasul itu harus. Salawat kepada Nabi terus wajib. Perintah Allah. Allah sendiri bersalawat. Bahkan malah para malaikat bersalawat. Puji Rasulullah. Muliakan Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah. Tapi sunnah Nabi juga diamalkan. Apa pesan Nabi? Usikum bitaqwallah, bertakwa engkau kepada Allah. Ini pesan Rasulullah. Takut kepada Allah. Apa perintah Allah? Salat termasuk perintah Allah. Dan Nabi kerjakan dengan berjamaah. Inilah thariqah Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Sampai mati kita hidupkan sunnah Rasulullah. Sampai mati kita salat berjamaah. Bersedia semua insyaAllah. Pegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Ini pengikut setia. Sampai jubahnya ikut Rasulullah. Bajunya, jalannya. Pelajari sirah nabawiyah. Baca, pahami itu sirah nabawiyah, pahami itu simtud duror, pahami itu dibai, itu semua sirah nabawiyah menceritakan tentang kehidupan Rasulullah, tentang sunnah sarirahnya Rasulullah. Bagaimana jalannya Nabi, bagaimana Nabi ketika dipanggil orang, bagaimana Nabi bermuamalat, hutang berhutang, Nabi pernah hutang, minjam meminjam, sewa menyewa, gadai menggadai. Bermuasyarat Nabi bagaimana dengan keluarga beliau, dengan cucu Sidin, dengan istri Sidin, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ini semua sunnah-sunnah, thariqah-thariqah.
itulah kita pelajari, itulah kita duduk hadir majelis ini untuk mempelajari sedikit demi sedikit thariqahnya Rasulullah melalui hadis-hadis beliau, sehingga ada usaha kita mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini para sahabat, ini orang-orang yang sudah berhasil dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, bertakwalah kepada Allah, dengarkan dan taati walaupun itu daripada hamba Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka bahwasanya kata beliau, orang yang hidup nantinya daripada kalian setelah aku, maka akan fasayara ikhtilafan katsira. Maka pasti akan banyak melihat perbedaan yang banyak. Nah, itu Nabi sudah sampaikan akan ada perbedaan. Tapi bagaimana perbedaan yang terjadi di umat baginda Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai rahmat. Dijadikan sebagai rahmat. Maka Nabi berpesan dengan adanya perbedaan tersebut, fa'alaikum bisunnati, maka kewajiban atas kalian dengan sunnahku, kata Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah yang mereka tersebut mendapatkan petunjuk, yaitu daripada sahabat Nabi, 2 mintuha, 2 menantu. Siapa mintuha Nabi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Ini mintuha Nabi. Menantu bang, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu. Ini khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha, maka berpegang teguhlah dengan mereka. Berpegang teguhlah dengan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah aku, Nabi. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan geraham. Nawajid itu geraham namanya. Maksudnya pegang sunnah itu kuat-kuat. Karena di antara gigi kita itu yang paling kuat geraham. Nah, paling kuat geraham. Kita mengunyah tulang kan kadang kalau gigi muka. Gigi geraham. Tulang apa aja. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan kewajiban atas kalian menjauhi daripada perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka bahwasanya tiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan tiap-tiap yang bid'ah itu adalah dhalalah. Maka kita ketahui di sini dalam kaidah usul, masalah bid'ah itu sudah digariskan oleh ulama-ulama usul, yang mana tidak sesuai dengan hukum syariah, yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, dan itifak daripada ulama, jumhur daripada ulama. Tapi kalau ada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka itu di luar daripada pembahasan daripada bid'ah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di sini para sahabat ridwanullah taala majma'in, mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam menjalankan misi meneruskan daripada perjuangan Rasulullah. Maka hendaknya cerita sahabat ini sering kita dengarkan, sehingga anak-anak kita itu, mereka itu akan mengidolakan sahabat-sahabat Nabi, mengidolakan sahabat Nabi. Maka dulu pernah terjadi di luar negeri sana, itu di sekolahan di luar negeri, ada seorang anak, dia itu anak ahbab, yang mana kita kenal sendiri kalau ahbab itu ta'lim di rumah, sebelum tidur membacakan cerita hayatus sahabat, membacakan cerita kisah sahabat.
diceritakan sahabat Umair, sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat Mus'ab bin Umair, Amr bin Jamuh, perjuangan-perjuangan mereka didengarkan, dibacakan oleh ibunya, dibacakan oleh bapaknya bergantian, sehingga anak itu meresapi cerita sahabat tersebut sampai akhirnya dia mengidolakan sahabat. Akhirnya pas di sekolah, si ibu guru bertanya, satu-satu ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Ada yang nyebut jadi dokter, ada yang nyebut jadi pilot, ada yang nyebut bikin robot, macam-macam, muhandis, insinyur dan sebagainya. Pas sampai giliran anak ini, kamu jadi apa? Saya jadi sahabat. Jadi apa? Jadi sahabat. Apa itu sahabat? Pokoknya jadi sahabat, gitu. Anak itu bingung gurunya, apa sahabat? Sehingga penasaran. Ini guru non muslim. Gurunya ini non muslim. Akhirnya dia tanyakan kepada orang tuanya, kenapa anak ibu berbeda jawabannya dari yang lain? Pas ditanya, dia bilang sahabat. Apa itu sahabat? Nah, kesempatanlah daripada da'iyah dan da'i menjelaskan. Kesempatan. Maka mamanya pun menjelaskan, ibunya pun menjelaskan dengan ibu guru itu. Sahabat ini begini, karena kami setiap malam itu membacakan hadis-hadis Nabi dan cerita-cerita para sahabatnya Rasulullah, yang mereka berjuang dalam Islam, yang mereka mencintai Allah, yang mereka mati syahid, yang mereka ikram dengan saudaranya, sampai mereka mengorbankan nyawanya sendiri demi saudaranya, disampaikan, didakwahi. Akhirnya terkesanlah ibu guru tersebut. Tidak lama kemudian dia datang bersilaturahmi, bersyahadat di hadapan orang tua tersebut. Asbab hidayah seorang anak. Allah kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dengan jalur apa saja. Anak kecil mampu dijadikan oleh Allah sebagai asbab hidayah. Kita orang-orang tua lebih harus menjadi asbab hidayah. Bersedia insyaallah. Allahu Akbar. Maka di akhir zaman ini sunnah sudah tertinggal jauh. Wa akhraja Razin an Umar marfu'an. Telah mengeluarkan Razin daripada Umar radhiyallahu anhu secara marfu'. Jadi hadis marfu' ini Sayyidina Umar langsung menyampaikan. Makanya di sini sa'altu Rabbi. Jadi Sayyidina Umar itu langsung menyampaikan kepada yang lain bahwasanya Nabi mengisahkan Nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'altu Rabbi an ikhtilafi ashabi min ba'di. Aku bertanya, kata Rasulullah, kepada Tuhanku, kepada Rabbku, tentang perbedaan di antara sahabat-sahabatku setelah aku nanti. Auha ilayya, maka Allah pun mewahyukan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad SAW, inna ashabaka indi bimanzilatin nujum. Sesungguhnya sahabatmu itu di sisiku itu seperti bintang-bintang minas sama, seperti bintang-bintang di langit. Ba'duha aqwa min ba'din. Sebahagian mereka cahayanya lebih kuat daripada sebahagian yang lain. Walikullin nurun. Dan bintang-bintang itu semuanya mereka bercahaya. Cuman cahayanya ada kuat, ada redup, ada kirip. Faman akhadha bi syai'in mimma hum 'alaihi min ikhtilafihim fahuwa 'indi 'ala hudan. Maka barang siapa yang mengambil sesuatu daripada mereka para sahabat tentang perbedaan-perbedaan tersebut, selama itu daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa 'indi 'ala hudan. Maka dia tetap dalam petunjukku, kata Allah. Di zaman Rasul, masalah takbir saja ada 200 perbedaan. Takbiratul ihram salat
di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Nggak usah dipermasalahkan. Selagi itu daripada para sahabat yang mereka melihat akan kelakuan daripada sholatnya Rasulullah SAW. Karena macam-macam di saat Nabi ketika di medan perang ataupun ketika Nabi di suatu tempat, sahabat melihat sholat Nabi seperti contoh misalnya sujud. Suatu ketika Nabi pernah sujud, tangan berdahulu. Di suatu tempat sahabat lain melihat Nabi sujud dengan lutut berdahulu. Nah, semuanya daripada Rasulullah. Apa yang diperdebatkan? Amalkan yang kita tahu daripada hadisnya. Sehingga pemahaman daripada hadis yang masalah tadi ada ditanyakan di Al-Jamal, di Masjid Al-Jamal. Apa hukumnya? Yang mana bujur sujud? Berdahulu batis, siku kah atau tangan? Banyak itu, masyhur itu pertanyaannya. Memang satu ketika ada sahabat Nabi yang melihat Nabi di suatu waktu, sahabat melihat Nabi sujud dengan tangan duluan. Nah, di satu waktu lagi ada sahabat Nabi yang melihat sujud dengan lutut, sehingga dua sahabat ini meriwayatkan hadis yang berbeda. Ikhtilaf kan? Tapi itu daripada sahabat yang meriwayatkan, maka semuanya dalam petunjuk. Maka ikhtilaf para sahabat kata Allah, maka selagi mereka mengambil daripada para sahabat, maka itu semua adalah petunjuk daripadaku kata Allah. Maksudnya mereka tetap dalam petunjuk. Wa qala ashabi kan nujum. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya sahabatku itu seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa saja kalian mengikuti mereka, maka kalian akan dapat petunjuk. Kada fi jami'il fawaid. Demikianlah dalam kitab Jamul Fawaid. Hadirin dirahmati Allah, maka penting kita mempelajari daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah melalui hadis Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, cara Nabi, makan Nabi, berdiri Nabi, itu sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Kita pelajari, duduk dalam majelis ta'lim, duduk dalam majelis ilmu, mempelajari tentang cara sunnah Nabi kita Muhammad SAW, termasuk juga ibadah-ibadahnya Rasulullah SAW. Semua penting lagi. Wa akhraj Tirmidzi an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, inni la adri qadra baqa'i fikum faqtadu bil ladzina min ba'di. Wa asyara ila Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wahtadu bi hadi Ammar wa ma haddathukum Ibnu Mas'ud fasaddiquh. Telah mengeluarkan Imam Tirmidzi daripada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu secara marfu. Inni la adri, bahwasanya aku tidak tahu kata Nabi, qadra baqa'i fikum. Sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku bersama kalian. Maka ikutilah nantinya dengan orang-orang setelah aku. Ikutilah nantinya orang-orang setelah aku. Aku ini jangan Nabi tahu lagi berapa lawas bersama kalian. Maka nanti sepeninggalku ikutilah orang-orang setelah aku. Maka mengisyaratkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Nih ya Nabi, aku tahu kadar berapa lawas lagi, berapa lama nikam, pembunuhan nikam nih. Ikuti ini. Isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wahtadu, dan petunjuk, ambillah petunjuk bihadi Ammar, daripada Ammar. Wa ma haddatsukum Ibnu Mas'ud fasaddiqu, dan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang dibicarakan Abdullah bin Mas'ud, fasaddiqu, betulkan, benarkan. Hadis Nabi kita Muhammad, perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada memang beberapa sahabat ini yang mereka tuh punya manzilah, punya kedudukan. Macam-macam sahabat Nabi ini. Ada ahli fiqih, ada ahli faraid. Sampai Nabi sabdakan, afratukum bi Zaid. Ambillah ilmu faraid dengan Zaid.
Zaid itu ahli faraid. Kemudian Nabi, khudhu manasikakum, ambillah, khudhu manasikakum, ambillah manasik ibadah kalian, cara beribadah kalian. Maka Nabi pun mengisyaratkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri. Alimah istri Nabi SAW. Banyak sahabat Nabi yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Maka hadirin rahmati Allah, maka ini para sahabat setelah mereka beriman kepada Allah, mereka pun menjadi orang-orang ahli ilmu. Tidak sekedar mereka beriman kepada Allah, maka mereka pun menggunakan waktu mereka di samping mereka berjuang di jalan Allah, berjihad, menyampaikan agama, memperjuangkan Islam. Mereka pun juga menuntut ilmu, sehingga tidak sedikit, bahkan kebanyakan para sahabat, mereka orang-orang termasuk orang-orang ahli ilmu, ahli fikih, ahli tafsir, ya, ahli faraid, dan semua ilmu-ilmu usul yang lainnya dikuasai oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Maka kita pun juga semakin kita mengenal sunnah Nabi, semakin semangat kita berjuang jalan Allah, maka semakin semangat kita menuntut ilmu, menggali ilmu. Sedikit-sedikit kita pahami, kita kenal dengan ilmu, kita amalkan. Maka ilmu yang kita amalkan, maka itu nantinya akan bermanfaat, dan bermanfaat pada diri kita dan bermanfaat kepada umat. Insya Allah semua bersedia. Demikianlah beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ini membuat memberikan cahaya dalam hati kita, nur dalam hati kita, nur dalam majelis kita, dan kita dimudahkan untuk mengamalkan, mengikuti, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah, berpegang teguh dengan thariqahnya para sahabat ridwanullah ta'ala ajma'in, dan diberikan kita kefahaman untuk mengikuti jejaknya para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.